kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Bupati, Bapak Dr. Digi Amir Hasanudin Masih, kemudian yang terhormat Bapak Kajari dan hal ini diwakili Bapak Sembilan, yang terhormat Bapak Kapolres Kabupaten Panalawas. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti sosialisasi peremajaan tanaman kelapa sawit untuk kebun. Selawat beriring salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya jamil sangat. Peserta undangan yang berbahagia, pada tahun 2018 Kabupaten Panalawas memiliki luas lahan kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 122.409,13 hektar yang terdiri dari perkebunan swasta nasional dan BUMN dengan luas lebih kurang 87.711 hektar dan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas lebih kurang 34.698 hektar. Karena pentingnya hal ini agar petani sawit diberdayakan kemampuannya dan dibantu sarana dan prasarananya sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kebun yang lebih baik. Semoga sosialisasi peremajaan kelapa sawit ini dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan dan mendapat ridho darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu mohon kepada Bapak Bupati agar sudi kiranya membuka acara dan memberikan arahan dan bimbingannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu bimbingan dan arahan dari Bapak PLT Bupati Panalawas sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati forum koordinasi pimpinan daerah dalam hal ini yang mau di Bapak Kajari, mau di Bapak Kapolres, yang ini ada Bapak Kapolsek, juga yang mau di PWB yang kita hormati Kepala BPN Perwakilan Panalawas Bapak Abdul Haris Pasaridu, begitu juga Bapak Staf Ahli Bupati, Bapak Asisten 2, Bapak Kepala Dinas, Bidang Sektor, Bapak Inspektur, para pimpinan OPD, Kepala BRI, Cabang Panalawas, begitu juga yang saya hormati dari Bapak dari perusahaan yang berhadir pada kesempatan ini, serta para kepala BPT yang berhadir dan para petani, kelompok tani yang hadir pada kesempatan ini. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah wa Jalla yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di Hotel Grandika dalam rangka agenda sosialisasi peremajaan kelapa sawit kebun Kabupaten Panalawas tahun 2022. Selanjutnya salam kepada Rasulullah SAW di mana syafaatnya sangat kita harapkan di hari kemudian kelak. Bapak Ibu, para peserta sosialisasi yang saya hormati, saya ingat benar kira-kira 4 tahun yang lalu kami berpamilia untuk mensosialisasikan agenda PSR ini, program Salur Rakyat ini, peremajaan Salur Rakyat ini, sampai ke Pak Paso, ke Terampil, ada Pak Firmani, ya Pak Firmani ini terima kasih. Kita sosialisasi karena waktu itu black campaign daripada peremajaan sawit ini, rakyat ini luar biasa. Ini diasumsikan orang seperti proses bapak angkat atau bola plasma, sehingga apabila di replanting lahannya
itu sertifikatnya ditahan, kemudian nanti akan dibuat angsuran sampai sekian belas sampai sekian puluh tahun, sehingga sangat banyak sekali masyarakat yang salah paham tentang program peremajaan sawit rakyat ini. Bahkan sampai beberapa waktu yang lalu masih ada yang nanya kepada saya secara langsung, petani, apakah kalau saya ikut PSR itu nanti lahan saya akan dikuasai oleh pihak ketiga dan saya mengutang terus sampai 20 tahun katanya. Ini black campaign yang berkembang di masyarakat. Padahal tidak begitu sesungguhnya. Program peremajaan sawit rakyat ini ada dananya dari Badan Pengelola Keuangan Kelapa Sawit Nasional yang itu sudah diambil dari proses adanya ekspor impor daripada kelapa sawit oleh pemerintah pusat, dan kemudian dikembalikan dikucurkan untuk para petani kita yang notabene-nya memiliki kebun sawit yang mungkin sudah tidak produktif atau mungkin ada permasalahan hasil daripada para petani tersebut. Nah, oleh karena itu tahun ke tahun saya melihat bahwasanya peremajaan sawit rakyat ini memiliki regulasi yang terus berkembang. Kalau beberapa tahun yang lalu status tanah belum masalah, banyak sekali PSR itu di lahan-lahan yang kuning, lahan-lahan yang tidak jelas. Tetapi beberapa tahun ini regulasi itu dipertajam oleh pemerintah sehingga harus ada rekomendasi dari BPN tentang status lahan tersebut tidak berada pada zona-zona yang dilarang atau melanggar hukum. Nah, oleh karena itu perlu sekali kita melaksanakan sosialisasi ini, karena aturan dari tahun yang lalu ke tahun ini saja banyak perubahan yang terjadi, agar nanti di lapangan tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak kontraktor atau pihak pelaksana di lapangan dengan pihak teknisi dari teman-teman yang dari Dinas Pertanian dalam hal ini. Nah, begitu juga Bapak-bapak sebagai pengkucur anggaran dari BNI dan begitu juga dari BPN dan kita semua yang hadir. Karena untuk regulasi yang berkembang ini makanya kita buat sosialisasi agar kita semua satu paham, satu langkah, sehingga nanti karena kita lihat banyak daerah-daerah yang bermasalah tentang PSR ini, banyak yang berujung kepada permasalahan pidana, permasalahan hukum dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan nanti sosialisasi ini bisa terselenggara dengan baik sehingga nanti bisa mengurangi permasalahan-permasalahan di lapangan, bisa menjawab. Silakan nanti dari kelompok tani, masyarakat, begitu juga dari pihak pelaksana, begitu juga secara pihak teknis untuk sama-sama menyepakati dan sama-sama seiring sehingga nanti di lapangan tidak ada permasalahan-permasalahan yang krusial. Sehingga program peremajaan sawit rakyat yang targetnya tahun ini adalah sekitar 1000 hektar daerah kita, tetapi baru dapat sekitar 830 hektar. Kita masih punya jatah 170 hektar lagi, artinya setiap tahun kita selalu kekurangan lahan, kekurangan peserta. Padahal anggarannya ada, dananya ada dari pemerintah pusat. Waktu awal-awal kita pernah dapat, seingat saya, sekitar 2000 hektar. Tetapi tidak setiap tahun kita tidak pernah Pak Kadis, kita tidak pernah mencapai target yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, karena mungkin ini ada komunikasi yang tersumbat antara pelaksana, antara Dinas Pertanian dengan masyarakat. Salah satunya tadi yang saya sampaikan itu black campaign tentang peremajaan sawit rakyat ini. Banyak sekali itu permasalahan yang berkembang di lapangan dari orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang belum ikut sosialisasi tentang peremajaan sawit ini, sehingga asal ngomong, asal bicara, sampailah kepada masyarakat yang seyogianya dia berhak dan dapat untuk dibantu dari program ini, jadinya tidak mendapat haknya untuk PSR ini. Kemudian saya tambahkan lagi sedikit. Dalam 1 bulan ini kita disibukkan dengan apa yang disebut dengan inflasi.
Inflasi ini mau tidak mau akan kita hadapi bersama ke depan. Di sini hadir Ibu Camat yang mewakili kecamatan, begitu juga para kepiting. Kita akan menghadapi masa-masa inflasi, kenaikan harga yang luar biasa. Yang paling tinggi inflasi ini terjadi pada komoditas rumah tangga, yaitu harga cabai, harga bawang, harga beras, dan lain-lain sebagainya. Belum ada pengumuman dari negara kenaikan BBM, ini sudah naik. Pagi ini saya tanya harga cabai 82 sampai 85 ribu per kilo. Nah, apabila naik nanti harga BBM, tentunya akan menaikkan seluruh harga komoditas. Itu sudah otomatis. Nah, oleh karena itu saya harapkan kita semua, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah sampai ke kecamatan, sampai ke desa, kita harus bergerak cepat mengatasi berbagai permasalahan inflasi ini. Salah satunya adalah dengan mengarahkan masyarakat untuk menanam cabai, menanam bawang, menanam sayur-sayuran di pekarangan-pekarangan yang kosong. Terutama nanti apabila PSR ini ada, akan ada lahan baru, lahan kosong baru sekitar 830 hektar. Tentu sebelum produksi sawit ini, itu masih bisa nanti dikoordinasikan dengan dinas pertanian, begitu juga dengan kecamatan sampai ke desa untuk dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan masalah kenaikan harga komoditas rumah tangga ini. Sehingga nanti kalau inflasi ini menaik terus, melonjak terus, saya yakin kita lihat bagaimana negara-negara yang hari ini lagi kolaps, Pakistan, kalau kenaikan harga ini melonjak terus, ya kalau diiringi dengan kenaikan harga sawit untuk padang lawas masih insya Allah masih terkendali. Tetapi ketika nanti bahan-bahan, harga bahan pokok ini naik terus, karena tadi kami baru saja sedang berlangsung sekarang rapat dengan Kemendagri dan Pak Jokowi tentang CIPD, tentang inflasi daerah ini, karena 502 triliun anggaran yang dibutuhkan oleh APBN untuk subsidi BBM itu ternyata 80% digunakan oleh orang mampu, dimanfaatkan oleh orang yang punya roda 4, orang yang mampu. Hanya 20% yang digunakan oleh orang yang tidak mampu. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan akan menaikkan harga subsidi BBM mungkin bisa jadi pada 2-3 hari ke depan, dan tentunya akan terjadi permasalahan pergejolakan harga di pasaran. Nah, oleh karena itu kita selaku dinas pertanian sebagai leading sektor diharapkan untuk cepat melakukan gerakan-gerakan berbagai kegiatan-kegiatan di masyarakat untuk menanam, salah satunya adalah cabai, yang jagung, dan begitu juga bawang, untuk segera memanfaatkan lahan-lahan kosong. Dan untuk 830 hektar ini nanti mudah-mudahan Bapak Kadis beserta seluruh jajaran bisa memanfaatkan untuk penanaman palawija untuk mengatasi nantinya kekurangan daripada bahan-bahan pokok di pemerintah daerah di wilayah kita Kabupaten Padang Lawas. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua sekali lagi untuk berkoordinasi. Ada pihak ketiga, saya lihat dari beberapa perusahaan yang hadir, begitu juga Bapak Camat, Ibu Camat, dan begitu juga kelompok tani, agar PSR ini tidak termakan isu-isu yang tidak sedap, agar di sini tidak ada penahanan sertifikat, tetapi yang ada nanti adalah pensertifikatan. Nah, oleh karena itu jangan ada lagi isu-isu di lapangan. Kalau itu program PSR sertifikatnya ditahan 20 tahun oleh perusahaan pelaksana, sehingga nanti harus membayar kredit setiap bulan kepada perusahaan pelaksana. Tidak, sebenarnya tidak seperti itu aturannya. Inilah yang bisa saya sampaikan sebagai arahan. Mudah-mudahan tahun depan PSR yang kita laksanakan bisa mencapai target. Tahun ini dari 1.830 ini luar biasa sekali, hanya tinggal 170 lagi kekurangan kita. Mudah-mudahan kita semua mempunyai niat yang sama, karena ini program yang luar biasa.
30 juta per hektar ya Pak Kadis, 30 juta per hektar dibantu negara masyarakat untuk melaksanakan replantingnya dan dilaksanakan diintervensi manajemen oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan oleh perusahaan, sehingga nanti bibit sudah unggul, jarak tanam sudah bagus, serta pola penanamannya juga sudah memenuhi persyaratan, sehingga masyarakat nanti bisa untung. Dari 38.000 hektar sawit masyarakat di Padang Lawas akan bisa mendongkrak ekonomi, bisa menyekolahkan anak, dan bisa mendaftar haji. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi peremajaan kelapa sawit Perkebun Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan berkah ataupun ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan ajaran agama kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, kami mohon ampunan ya Allah atas segala dosa-dosa kami, dosa yang lalu, sekarang yang akan datang. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukilah kami di dalam setiap melaksanakan aktivitas kami, sehingga kami bisa mengharapkan ataupun mendapatkan apa yang telah kami kerjakan. Ya Allah ya Tuhan kami mohon ridho-Mu, berkah-Mu ya Allah. Tunjukilah kami dalam melaksanakan perayaan saat Ramadan ini, sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi kami, bagi masyarakat kami, membawakan kesejahteraan bagi kami ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami mohon ridho-Mu ya Allah. Berikanlah ya Allah kelancaran pada kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami, termasuk dalam acara sosialisasi peremajaan kelapa sawit ini ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami tidak bosan-bosannya mengharapkan ridho-Mu, mengharapkan ampunan-Mu, sehingga kami bisa melaksanakan apa yang kami rencanakan untuk kemajuan Kabupaten Padang Lawas ini ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Jayalah Padang Lawas, beriman cerdas dan sehat. Jaya